Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dengan tema kekuatan di balik pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan memiliki arti yaitu keinginan supaya menjadi kenyataan. Tentu saja setiap kita sebagai manusia memiliki harapan-harapan dalam hidup. Dan pengharapan yang kita miliki pasti ingin yang terbaik dalam hidup kita. Kita mengharapkan hidup kita diberkati, panjang umur, bahagia, sukses dalam karir, bahkan anak-anak memiliki pendidikan yang baik, serta masih banyak harapan yang kita miliki. Akan tetapi, kenyataan hidup yang kita hadapi ini tidak selalu demikian. Seringkali apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sehingga hal tersebut dapat membuat perasaan kita menjadi kecewa. Sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut? Pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh wanita dalam Alkitab yang bernama Hana. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 20 menceritakan tentang Hana, seorang istri yang mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan telah menutup kandungannya sehingga ia tidak mempunyai anak. Apa yang dialami oleh Hana tentu saja membuat ia selalu sedih dan bersusah hati. Bahkan ia mendapat hinaan dari Penina karena tidak bisa memiliki keturunan. Namun dalam situasi yang dialami oleh Hana, kita dapat melihat bahwa Hana bukanlah wanita yang lemah dan mudah menyerah karena keadaannya, melainkan ia tetap punya pengharapan. Bahkan pada akhirnya pengharapannya kepada Tuhan sungguh tidak mengecewakan. Apa yang menjadi keinginan hatinya untuk melahirkan seorang anak laki-laki dapat menjadi kenyataan dalam ayat yang ke-20. Apa yang menjadi dasar agar pengharapan kita tidak mengecewakan? Pertama, percaya bahwa pengharapan harus melewati proses dalam ayat 6 dan 7. Pengharapan melalui proses memiliki arti bahwa tidak ada yang terjadi secara instan atau langsung otomatis. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu bertekun untuk memperolehnya. Demikian halnya dengan Hana. Proses yang ia alami dalam hidupnya harus mengalami berbagai tekanan mental. Ketika Tuhan menutup kandungannya, Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Dan itu terjadi dari tahun ke tahun, sehingga Hana menangis dan tidak mau makan. Itulah sebabnya mengapa pengharapan harus melewati proses. Terkadang kita harus menderita terlebih dahulu agar kita bertekun dan sabar untuk menjadi pribadi yang tahan uji. Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 2. Meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Ayat 10 sampai yang ke-11. Meletakkan pengharapan kepada Tuhan itu artinya kita menyerahkan setiap hal yang kita alami dalam situasi apapun untuk mencari Tuhan. Hana membawa situasi dan kesedihannya kepada Tuhan. Ayat 10 menyatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hal ini menandakan bahwa dalam situasi hati yang hancur, Hana hanya berseru kepada Tuhan, karena ia percaya Tuhan yang akan menjadi sumber pertolongan dalam kehidupannya, sehingga ia meletakkan pengharapannya hanya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang ketiga, pengharapan kepada Tuhan membebaskan kita dari rasa kecewa, dalam ayat yang ke-20. Setelah melewati proses yang panjang melalui ketekunan dalam doa, dengan meletakkan pengharapan hanya kepada Tuhan, akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Inilah yang memberikan kita kekuatan untuk memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Roma 10 ayat 11 menyatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi hati kita. Apa yang selama ini sering membuat kita merasa kecewa sehingga kita tidak meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah bertekun memintanya kepada Tuhan? Renungan firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan kepada kita bahwa pengharapan harus melalui proses.
untuk menjadikan kita pribadi yang bertekun dengan tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab hanya dengan pengharapan kepada Tuhan akan membebaskan kita dari rasa kecewa. Karena itu, berharaplah kepada Tuhan, sumber kekuatan pengharapan yang tidak mengecewakan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.